Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deviti Puspayu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagi pengetahuan saya mengenai kiat-kiat untuk menulis cerita. Tenang saja, saya tidak akan menyampaikan teori-teori tentang penulisan begitu ya. Namun saya hanya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya dalam bentuk tips-tips untuk menulis cerita. Langsung saja, ini yang perlu diketahui saat menulis cerita. Menulis adalah pekerjaan menuang. Saya sendiri itu seperti mengibaratkan bahwa kepala seorang penulis itu tuh seperti teko gitu ya. Ketika teko itu ada isinya, ketika teko itu penuh, maka ada yang dituangkan dan itu akan tertuang gitu. Sebaliknya ketika teko itu kosong, maka tidak ada yang bisa dituang. Begitu juga dengan kepala kita. Untuk penulis, kepala kita tuh harus diisi terlebih dahulu dengan ide-ide yang ada. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengisi kepala kita dengan ide-ide tersebut gitu ya. Sebenarnya itu sangat mudah karena ide-ide itu pada dasarnya dapat ditemukan di mana saja gitu. Yang paling krusial itu adalah dengan membaca. Bahwasanya itu seorang penulis pasti akan datang dari seorang pembaca. Membuktikan bahwa memang membaca itu merupakan salah satu cara yang dapat dengan mudah memunculkan ide-ide di kepala kita yang dapat kita gunakan untuk menulis. Selain itu, untuk menyiapkan isi kepala kita bisa juga dengan cara misalnya menonton film dan mencari pengalaman-pengalaman baru dan lain-lain. Nah, di sini ada sebuah kutipan yang saya kutip dari seorang penulis fiksi ilmiah asal Inggris, yakni Ken McLeod. Dia mengatakan bahwa rahasia untuk menjadi penulis hebat adalah dengan menulis, dan tetap menulis. Saya sendiri sangat setuju dengan kutipan ini ya, sangat menginspirasi begitu. Karena memang untuk mengembangkan kemampuan menulis kita tuh harus dengan satu-satunya cara adalah tetap menulis. Selanjutnya, jika perlu, Anda dapat untuk menentukan jadwal menulis dan juga target menulis. Misalnya nih, saya sendiri itu dalam seminggu saya harus menulis sebanyak 5.000 kata. Dan target ini pun harus sejalan dengan disiplin diri Anda sendiri gitu. Jika Anda ingin tercapai, maka Anda harus memaksa diri Anda sendiri untuk mencapai target tersebut. Dan juga ada jadwal yang juga setiap penulis pasti memiliki jadwal yang nyaman untuk dirinya menulis gitu ya. Cara untuk mengasah kemampuan menulis yang kedua adalah dengan mencoba mengirimkannya ke media, lalu mengikutsertakan ke lomba-lomba. Ada juga jika Anda ingin mempublikasikannya sendiri. Kan sekarang teknologi tuh sudah berkembang dengan pesat gitu ya. Jadi memungkinkan bahwa Anda bisa mempublikasikannya secara maya. Bisa juga melalui platform-platform seperti Wattpad, ada juga Outtree. Itu bisa Anda gunakan untuk mempublikasikan karya Anda. Ya, sekarang kita masuk ke dalam tips-tips menulis yang lainnya. Yang pertama adalah selalu siapkan catatan atau aplikasi menulis notes di ponsel. Karena tuh ide tidak dapat kita pungkiri bahwa ide tuh pasti akan selalu datang kapan aja dan di mana saja. Bahkan di saat-saat yang tidak terduga sekalipun gitu ya, bisa tiba-tiba datang gitu. Dan kita juga harus menyiasatinya karena otak kita tuh nggak selalu bisa untuk menyimpan ide tersebut. Jadi kita harus menuliskannya supaya tidak terlupa. Yang kedua, kamu bisa untuk merencanakan alur dasar ceritamu terlebih dahulu ya. Anda membutuhkan pondasi-pondasi untuk membangun sebuah cerita begitu ya. Jadi Anda juga harus memikirkan bagaimana alur dasar atau seperti ide pokok yang akan dikembangkan nantinya untuk menjadi sebuah cerita. Jadi pertama-tama tuh yang paling penting adalah menentukan bagaimana alur dasar dari cerita Anda. Dan alur dasar ini bisa digunakan untuk pembangunan misalnya sifat tokoh, lalu lingkungan-lingkungan di sekitar tokoh, dan hal-hal penting lainnya. Lalu yang ketiga adalah memperluas wawasan sesuai dengan kebutuhan cerita. Anda harus memahami apapun yang Anda tulis gitu ya, dan tetap membuatnya menjadi nyata. Menjadi seperti nyata untuk para pembaca. Jadi berarti dituntut Anda harus mengetahui dan harus memahami segala sesuatu yang Anda tulis seperti itu. Jadi penting untuk memperluas wawasan sesuai dengan kebutuhan cerita. Misalnya Anda menulis tentang kriminal gitu ya, berarti Anda harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan itu, misalnya dari hukumnya atau dari sisi psikologinya seperti itu. Lalu yang keempat adalah mulai menulis dan meminimalisir gangguan sebisa mungkin.
Carilah tempat yang sunyi, lalu posisikan diri Anda pun senyaman mungkin untuk menulis. Lalu bisa juga dengan matikan ponsel sejenak, karena ponsel itu tidak dapat kita pungkiri bisa juga sangat mengganggu gitu ya, mengganggu konsentrasi kita untuk menulis. Jadi pertama matikan ponsel lalu dan mulai menulis. Kelima adalah ketahui gaya menulismu. Sebenarnya poin yang ini tuh agak nyambung dari poin yang tadi ya, karena setiap penulis tuh pasti memiliki gaya menulis yang berbeda-beda dan keadaan yang berbeda-beda pula. Jadi Anda juga dapat menyadari bagaimana gaya menulis Anda sendiri. Misalnya ada penulis yang hanya bisa menulis di keadaan yang sunyi, ada juga penulis yang malah sebaliknya gitu. Jadi Anda juga harus mengetahui senyaman apa diri Anda untuk menulis gitu, keadaan apa yang membuat Anda nyaman dan dapat membuat Anda menggerakkan Anda untuk menulis. Lalu yang keenam adalah pokok niat dan motivasi. Tentu hal ini sangat penting karena seringkali gitu ya, saya pun juga mengalaminya sendiri bahwa memang mempunyai motivasi untuk menulis itu kadang sulit, kadang Anda tuh sudah terlalu lelah untuk melanjutkan tulisan Anda gitu ya. Jadi tekankan sendiri bahwa Anda itu menulis untuk diri sendiri. Yang pertama tuh Anda harus menulis untuk diri sendiri. Karena jika Anda sudah menekankan bahwa Anda menulis untuk diri sendiri, maka Anda akan melakukan kegiatan itu dengan lebih menyenangkan dan juga akan lebih mudah ke depannya. Lalu saran yang terakhir adalah saran, yaitu terima saran dan kritik yang membangun. Jadi sebuah tulisan pastinya walaupun Anda sudah menekankan bahwa Anda menulis sendiri, tetap saja tulisan itu harus dibaca oleh orang lain gitu ya. Nah, setelah Anda mempublikasikannya, pasti Anda akan menerima saran-saran atau umpan balik dan Anda harus mendengarkan apa yang pembaca Anda katakan terhadap cerita Anda. Ambil saran yang membangun dan yang dapat membuat tulisan-tulisan Anda ke depannya itu menjadi lebih baik gitu ya. Bisa banyak, misalnya dari segi diksi, dari segi gaya bahasa, mungkin Anda juga harus membenahi dari segi tipografinya gitu kan. Jadi lebih baik lagi dan lebih rapi lagi gitu. Ya, yang ke-8, jika terkena writer's block, maka berhenti sejenak. Jika Anda baru mengenal istilah ini, yaitu writer's block, writer's block itu merupakan kebuntuan menulis atau ketika keadaan seorang penulis merasa kehilangan kemampuan menulis ataupun tidak dapat menemukan gagasan atau ide untuk kebutuhan tulisannya begitu ya. Bisa jadi penyakit ini tuh yang paling menghambat dalam dunia kepenulisan. Saya sendiri juga sering mengalaminya gitu ya. Ada kalanya ketika Anda merasa jenuh, tidak bersemangat, bosan, lelah ketika sedang menulis, coba tandanya Anda sedang mengalami writer's block atau kebuntuan menulis. Nah, hal ini sebenarnya sangat wajar di kalangan penulis. Berarti ini tandanya bahwa Anda harus berhenti sejenak, tutup laptop, dan melakukan hal lain selain menulis. Bisa saja dengan melakukan hobi Anda yang lain, ataupun berwisata, ataupun mengisi waktu Anda dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Tetapi sebisa mungkin ya jangan lama-lama. Ya, sepertinya kita sudah sampai di penghujung dari materi ini. Untuk saya ingin mengatakan bahwa jika Anda ingin mengembangkan kemampuan menulis Anda, maka tetaplah menulis, tetaplah membaca, tetaplah mendengar umpan balik dari orang-orang yang membaca karya Anda. Hanya itu sih sebenarnya kuncinya. Dan juga perlu motivasi Anda untuk menulis, dan tetaplah menganggap menulis itu sebagai proses yang menyenangkan dan tidak membebani Anda gitu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dea Fitri Puspayu, dan kini kita telah masuk ke dalam sesi tanya jawab terhadap materi saya yang berjudul yang perlu diketahui dalam menulis cerita. Jadi, saya telah menyebar rekaman presentasi saya ini di WhatsApp grup kelas 2 PB2, dan saya telah mendapat 3 pertanyaan dari rekan-rekan sekelas saya. Pertanyaan pertama datang dari saudara Nuria Vika Asmuna. Berikut pertanyaan lengkapnya. Betul sekali, saya sering mengalami keadaan writer's block atau kebutuhan dalam menulis. Saya sering meninggalkan karya tulis saya begitu saja karena sudah bosan dan tidak bersemangat untuk menulis lagi. Sebenarnya apakah writer's block ini adalah hal yang wajar? Saya seringkali merasa gelisah karena sudah tidak termotivasi untuk melanjutkan karya tulis saya.
Tapi di satu sisi saya sudah terlalu jenuh untuk melanjutkannya. Adakah tips-tips yang bisa saya coba untuk menghadapi writer's block ini? Terima kasih. Ya begitu pertanyaan dari Saudara Nuria Vika Asmuna. Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Ya, writer's block itu merupakan hal yang wajar bagi di kalangan penulis. Maka hal itu sudah menjadi seperti tadi sih gitu ya. Semua penulis pasti akan merasakan yang namanya writer's block. Karena menulis merupakan suatu proses kreatif dan proses kreatif itu tidak mungkin bakal terus-menerus ada idenya gitu. Pasti akan ada saat dimana kita akan buntu ide. Nah, ada menurut pengalaman saya, ada beberapa cara yang bisa saya lakukan ketika saya sendiri sedang mengalami writer's block ini atau kebuntuan dalam menulis. Pertama, mungkin saya sih tetap menulis ya. Walaupun saya sedang tidak ada ide apapun, tapi saya tuh berusaha untuk menulis apa aja. Misalnya menulis tentang yang saya rasakan saat ini, atau menulis tentang lingkungan di sekitar saya gitu. Intinya memaksakan diri saya untuk tetap menulis walaupun emang belum ada ide-ide yang menurut saya menarik gitu. Tapi terus aja seperti menulis buku harian seperti itu. Lalu tips yang kedua itu tulis semuanya, edit belakangan. Nah, saya sendiri merupakan seorang penulis yang perfeksionis gitu ya. Saya senang kebiasaan menurut saya tuh saya selalu mengedit kalimat misalnya yang salah tulis atau yang salah ketik gitu kan. Nah, itu kadang membuat saya lupa ide apa yang ingin saya lanjutkan di tulisan saya. Nah, sehingga saya itu yang menghimbau bahwa lebih baik kita tuh menulis saja selagi ide itu masih ada, dan melakukan pengeditan di akhir ketika kita sudah menyelesaikan tulisan kita. Lalu tips selanjutnya adalah mudah saja sebenarnya, yaitu dengan menggerakkan tubuh. Menggerakkan tubuh ini maksudnya berolahraga gitu ya. Ya kita bisa saja karena menulis itu kan biasanya kita duduk berjam-jam gitu kan. Mungkin itu membuat kita jenuh. Maka dari itu bisa deh kita melakukan seperti olahraga stretching, terus jalan-jalan kecil di sekitar rumah, atau mungkin di rumah juga bisa sih. Terus misal yoga, melakukan yoga, atau melakukan kegiatan-kegiatan kecil, misal berberes kamar. Dengan menggerakkan tubuh, maka pikiranmu akan menjadi rileks dan bisa saja hal itu mengakibatkan munculnya ide-ide baru. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua datang dari saudara Azahra Isna Malika. Dia bertanya bahwa saya sendiri masih kesulitan untuk menemukan keunikan dalam tulisan saya. Sering mendengar bahwa penulis-penulis besar itu sering untuk mengatakan bahwa kita harus menemukan keunikan diri saya sendiri. Saya sendiri juga belum menemukan apa yang membuat karya tulis saya, yang membuat cerita saya menjadi unik gitu. Lalu saya ingin bertanya bagaimana cara menemukan keunikan kita dalam menulis sehingga membedakan kita dari penulis lainnya. Saya akan langsung menjawab pertanyaan ini. Untuk menemukan keunikan kita, ya sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kita yang menanyakannya sendiri gitu. Misalnya nih kita lihat penulis sudah besar. Misalnya ada penulis Raditya Dika, itu kan keunikannya adalah dengan menulis humor. Ya bisa saja kamu harus menentukan karya kamu tuh genrenya apa gitu. Nah itu akan bisa saja untuk menjadi keunikan kamu. Karena menurut saya juga tidak ada 100% karya yang baru gitu di dunia kepenulisan cerita begitu ya. Pasti akan ada kemiripan antara satu karya dengan karya lain. Namun apa yang membuat satu karya dikatakan unik? Itu kan dikatakan unik ketika kita berhasil untuk membuat karya tersebut menjadi satu ciri khas kita gitu. Percaya deh, setiap penulis itu masih memiliki gaya yang berbeda-beda dan memiliki diksi yang berbeda-beda. Walaupun misalnya nih suatu ide dari dua penulis, misalnya dua penulis memiliki ide yang sama, tapi pasti cara penulisan mereka tuh akan berbeda. Pasti ujung-ujungnya juga akan dikatakan karya yang berbeda, walaupun memang berawal dari suatu pemikiran yang sama gitu ya. Karena memang pada dasarnya, pada alamiahnya seorang penulis itu pasti akan memiliki keunikan sendiri dibanding dengan penulis lainnya, kecuali karena memang seorang penulis memang ingin memplagiasi karya penulis lainnya gitu ya. Itu kan
merupakan kasus yang berbeda gitu ya. Mau tergantung pada pemikiran seseorang penulis gitu. Jika Anda memang ingin menemukan keunikan dari tersendiri dari suatu karya Anda, ya Anda harus bisa saja sih pertama kali menentukan genre dulu. Genre apa sih yang membuat Anda ingin dikenal oleh banyak pembaca gitu. Misalnya kan ada juga misalnya penulis Lisa Saraswati. Itu kan dia memang genre horor. Raditya Dika itu genre humor. Dia itu merupakan keunikan mereka gitu ya. Mungkin Anda bisa berawal dari menentukan genre penulisan. Mungkin semoga dapat terjawab ya Zahra. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu kita berlanjut ke pertanyaan ketiga, yakni dari saudara Elisa Julianti yang bertanya bahwa saya ingin menerbitkan karya saya di media massa seperti koran. Namun saya sendiri bingung bagaimana sih karya-karya yang dimuat di media koran tersebut gitu, atau bisa juga karya-karya yang dilombakan. Apa sih kriteria karya tersebut gitu? Bagaimana kiat-kiat dalam membuat sebuah karya yang dapat dimuat di media massa seperti koran atau bisa juga dilombakan? Saya akan langsung menjawab pertanyaan ini. Bagaimana sih kriteria karya yang bisa dimuat di media massa ataupun bisa juga dilombakan? Yang pertama, karya tersebut adalah karya yang orisinil dan tidak menjiplak atau memplagiasi karya orang lain. Ini merupakan poin yang paling utama. Lalu poin kedua, pada karya, misalnya ketika Anda ingin mengirim karya tersebut ke koran atau ke media massa, itu akan lebih baik jika karya tersebut merupakan karya yang berhubungan dengan berita-berita yang update, atau karena koran itu kan citranya ada sebuah media yang selalu update gitu kan, yang selalu memberitakan hal-hal yang terbaru. Nah, maka dari itu cerpen-cerpen yang bisa dimuat di sana tuh cerpen-cerpen yang memang mengikuti arus informasi tersebut. Kan sedang ada nih berita virus corona ataupun tentang mudik lebaran. Nah, bisa aja tuh Anda menulis tentang berita-berita tentang memuat topik-topik tersebut gitu. Lalu perhatikan juga, karena setiap media massa tuh memiliki kriterianya masing-masing. Misalnya ada media massa yang hanya mengizinkan sekitar 1000 karakter, atau juga yang 1500, bahkan ada yang lebih rendah, misalnya 800 karakter saja. Karena memang setiap rubrik karya di media massa tuh pasti berbeda-beda gitu. Lalu buatlah sebuah pembukaan cerita yang sangat menarik, yang bisa menarik pembaca. Staf redaksi yang menyeleksi setiap karya yang masuk itu akan selalu melihat dari bagaimana pembukaan sebuah cerita, karena memang tidak mungkin untuk menyeleksi semuanya tuh sampai keseluruhan gitu ya. Pasti kebanyakan dari mereka akan hanya melihat dari pembukaan cerita. Apakah ketika pembukaan cerita itu menarik, bakal lebih besar kemungkinannya karya Anda akan segera dimuat di media massa ataupun akan memenangkan sebuah perlombaan gitu. Semoga dapat jawab. Terima kasih kepada Elisa atas pertanyaannya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para penanya yang telah memberikan pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video rekaman ini. Semoga materi tadi bisa dapat bermanfaat untuk kita semua.